Akan berbincang lagi bersama dengan Pak Abdul Latif Amin Imron yang merupakan Bupati Bangkalan dan juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pak Armuji. Yes. Pak Armuji. Ya, halo. Ya, Pak, apa tanggapan Anda mengenai informasi yang kami sampaikan barusan, Pak? Ya, tentunya kemarin itu kan di luar perkiraan kami semua. Kita mengadakan suatu penyekatan berkoordinasi dengan Forkopimda lainnya, baik itu Kapolresta Tanjung Perak maupun yang lainnya. Jadi itu jalan yang arah ke Gedung Cowek ya kalau nggak salah itu ya, yang dijebol kalau melihat seperti itu, jalan pintas yang arah ke sana. Tapi Bu Kapolres di depannya sudah sigap, terus diantisipasi lagi untuk supaya mereka tidak ngotot masuk sebelum dinyatakan memang negatif pada saat dites. Ini yang tentunya menjadi pelajaran kemarin. Dan hari ini kita lakukan seperti hal yang sama, itu lebih tertib karena antisipasi yang kemarin terjadi seperti itu tidak akan kejadian. Artinya ada petugas juga yang berjaga di titik ini ya Pak ya? Oh ya ada, sudah kita antisipasi betul. Makanya kita juga berterima kasih kepada Pak Bupati Bangkalan sebelum masuk Surabaya pun sekarang ini sudah dilakukan mereka yang ingin mau ke Surabaya paling tidak sudah membawa hasil tes antigen maupun swab PCR yang lainnya. Ini yang tentunya kerjasama antar daerah yang cukup bagus karena di mana yang namanya COVID ini kan penyebarannya gampang. Ini yang harus kita takuti dan harus kita benar-benar seriusi dalam penanganan ini. Ya, baik, kami kembali ke Bupati Bangkalan Pak Abdul Latif Imron. Pak Latif, bagaimana kemudian saat ini untuk penanganan pasien positif COVID-19 di RSUD Bangkalan sendiri? Apakah sudah bisa kembali menerima pasien COVID-19? Ya, penanganan COVID di RSUD Kabupaten Bangkalan ini ada penambahan kamar sehingga pasien-pasien yang masih positif COVID ini bisa tertangani begitu. Oke, jumlah kamar ditambah, angka kasus terus meningkat begitu Pak. Bahkan angka kematiannya juga tidak terbilang sedikit, cukup banyak Pak. Termasuk tenaga kesehatannya juga ada yang terpapar sekitar 20 orang. Bagaimana upaya teknis yang Anda siapkan untuk mengatasi ini semua? Tindak lanjut kami yaitu penguatan implementasi PPKM Mikro yang sudah dilakukan kami perkuat kembali, lalu melakukan swab massal di wilayah Arusbaya sebagai kantong penyebaran. Lalu melakukan tracing massal untuk menemukan warga sakit atau tidak mau berobat. Selanjutnya mencegah keterlambatan penanganan dan meningkatkan edukasi serta sosialisasi melalui toko setempat. Dan kemarin kita melakukan tes swab dan rapid massal di Kecamatan Arusbaya terdapat 170 orang dan ini masih menunggu hasilnya. Hari ini pun diterjunkan 3 tim kegiatan tersebut di Kecamatan Arusbaya, Kelampis, dan Kecamatan Geger. Demikian. Untuk tenaga kesehatan yang sebelumnya dilaporkan ada kurang lebih 20 yang dinyatakan positif corona, apakah kemudian sudah ada penambahan jumlah tenaga kesehatan Pak dari luar Bangkalan misalnya? Ya, alhamdulillah kami dapat bantuan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah dengan tenaga medis dan juga dengan Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam yang baru hari ini tadi siang mereka melakukan kunjungan dan melihat langsung situasi yang ada di Kabupaten Bangkalan serta melihat langsung checkpoint penyekatan yang ada di jembatan area Suramadu di kaki wilayah Bangkalan begitu. Oke, soal bahwa rumah sakit bisa saja overload Pak, yang khusus di Bangkalan jika kasus terus meninggi Pak. Disebutkan rumah sakit penunjangnya ada di Surabaya. Bagaimana mekanisme transportasi pasien dengan maraknya swab test seperti ini, dengan macetnya dalam tanda kutip jembatan Suramadu Pak? Ya oke. Kami menyiapkan 6 RSUD rujukan apabila COVID di Bangkalan terus menambah kasusnya. Tentunya hal ini kami sudah koordinasikan dengan Dinas Provinsi Jawa Timur terkait. Dalam hal ini terkait mobilisasi sudah kita atur sedemikian rupa sehingga masyarakat yang terpapar COVID-19 ini tidak perlu khawatir lagi. Pak Armuji, bagaimana kemudian kesiapan dari fasilitas
kesehatan di Surabaya sendiri jika sewaktu-waktu harus menampung pasien dari Bangkalan? Ya, tentunya kita selalu berkoordinasi dengan provinsi, dalam hal ini gubernur, di mana provinsi juga ada rumah sakit 1 Dr. Sutomo, dan rumah sakit haji, dan rumah sakit tambahan yang ada di Indrapura. Tapi sampai saat ini belum ada limpahan pasien dari Bangkalan yang ke arah situ ketika rumah sakit tersebut. Tapi perlu dipikirkan juga Pak mekanisme transportasinya kan Pak. Seperti yang kami saksikan hari ini. Ini adalah barangkali Bapak juga bisa melihat layar. Ini situasi terkini di Bangkalan, di mana upaya arus lalu lintas dan petugas juga ada yang kelihatan juga sebetulnya di sana. Bagaimana memastikan transportasi pasien ini dilakukan dengan aman Pak, tanpa berdesak-desakan dengan pengendara sepeda motor yang harus di swab tes massal? Ya, tentunya kita nanti berkoordinasi dengan Pak Bupati, sedang kita lakukan koordinasinya. Maka apabila ada pasien yang perlu dirujuk ke Surabaya, tentunya akan mendapat suatu pengawalan. Dan pengawalan itu tentunya tidak melalui suatu mekanisme tes massal seperti itu, karena mereka sudah dinyatakan positif di tempat asal semula yang mungkin kalau apabila rumah sakit Bangkalan sudah overload dan sudah tidak bisa menampung. Kami kembali ke Bupati Bangkalan. Pak Latif, apa sebenarnya yang menyebabkan kasus meninggal dunia akibat COVID-19 angkanya tinggi di Bangkalan? Tadi saya sudah menyampaikan analisa peningkatan kasus, yaitu terjadinya peningkatan kasus selama 14 hari pasca Lebaran Idul Fitri yang terjadi. Lalu kedatangan jumlah pekerja migran. Ya, pekerja migran. Jumlah kedatangan pekerja migran ini 337 orang dari 37 gelombang penjemputan dan terbanyak dari Kecamatan Arosbaya, Kelampis, dan Kecamatan Geber. Lalu upaya-upaya itu yang kami lakukan tracing dan treatment di 3 kecamatan tersebut untuk mengetahui masyarakat yang ada di 3 kecamatan, apakah jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 ini bisa kita ketahui melalui data-data real begitu. Jadi kita melakukan ada bantuan dari gubernur, yaitu mobil ambulan swab PCR yang kita mobilisasi di Kabupaten Bangkalan ini. Saya ke Pak Armuji ini terakhir. Menutup Pak Armuji, jika ada yang tetap membandel, warga yang nekat begitu untuk tetap masuk Surabaya, apa sanksi tegas yang disiapkan oleh pemerintah kota? Ya, tentunya mereka kita paksakan, di mana apabila mereka tidak mau swab dan segala macamnya, mereka akan pasti kembali ke tempat asalnya. Tetapi dengan adanya kejadian seperti ini, harapan kita warga itu benar-benar sadarlah bahwa COVID ini ada dan sangat-sangat bahaya dan mudah sekali penularannya. Maka orang yang masuk ke Surabaya kita pastikan bahwa paling tidak mereka, terutama ART yang mungkin pada saat Lebaran mereka belum bisa pulang, tapi setelah Lebaran mereka pulang, kita pastikan bahwa mereka harus membawa surat swab dipastikan negatif. Dan itu RT RW ikut mengawasinya. Di sana. Mengawasinya. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Abdul Latif Imron, Bupati Bangkalan. Kami berharap yang terbaik untuk warga Bangkalan di sana, Pak. Yang terbaik untuk penanganan COVID di sana. Terima kasih, Bapak-Bapak. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jawa Tengah. Setelah kota Kudus, giliran Kabupaten Demak, Jawa Tengah terancam masuk zona merah kasus COVID-19. Jalan protokol ditutup dan sejumlah desa juga telah menutup akses jalan untuk kepentingan isolasi mandiri. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menutup akses jalan protokol di pusat kota, menyusul melonjaknya angka kasus COVID-19. Arus lalu lintas dialihkan untuk mengurangi potensi kerumunan warga. Sejumlah lokasi wisata religi juga ditutup. Selain klaster arus mudik, diprediksi angka terpapar COVID-19 di Demak meningkat akibat klaster halal bihalal dan perayaan Syawalan. Bahkan beberapa desa menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan pemukiman warga yang melaksanakan isolasi mandiri. Selain lockdown mikro,
Petugas juga menjaga jalan utama desa untuk mengontrol keluar masuk pengunjung. Tingginya angka terpapar COVID cukup meresahkan warga. Mulai kemarin tuh kita agak kesulitan mencari jalan kampung karena banyak jalan kampung yang ditutup karena lockdown. Dan kita dengar juga katanya Demak sudah masuk zona merah. Namun dari petugas belum ada sosialisasi. Jadi kita menjadi serba bingung, serba salah, mau ke sana takut, ke sini takut juga kalau kita tertular. Kita juga memikirkan keluarga kita yang di rumah kalau sampai kita keluar. Dari angka penyebaran COVID di Jawa Tengah, Kota Demak termasuk tinggi, yaitu 485 orang terpapar COVID-19. Angka penyebaran tertinggi di Demak berada di sejumlah kecamatan, di antaranya di Kecamatan Demak, Karanganyar, dan Guntur. Kita nanti tekankan dinas-dinas terkait, memang kalau kita temukan kasus ada orang positif COVID, benar-benar kita bisa lockdown RT. Satgas COVID Kabupaten akan koordinasikan kesiapan perlengkapan di puskesmas, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Karanganyar, kemudian Dejah yang memang lonjakannya cukup tinggi. Meski dalam rapat koordinasi muncul status zona merah atas penyebaran COVID di Demak, namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah setempat. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit menginstruksikan jajarannya untuk memberi pendampingan dalam mengatasi lonjakan COVID-19. Pendampingan akan disertai dengan penambahan aparat di zona merah. Kita mengetahui bahwa ada daerah-daerah yang mengalami peningkatan seperti Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan. TNI dan Polri serta BNPB telah melakukan langkah dalam rangka pengendalian kasus di dua wilayah tersebut dengan cara apa? Adalah melakukan pendampingan kepada Kadinkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, untuk menggerakkan motor PPKM yang ada di bawah. Ini diturunkan kurang lebih 4 kompi gabungan TNI Polri untuk menjaga klaster Kudus dan kemudian mempersiapkan dan mendorong pemerintah daerah untuk menambah tempat-tempat isolasi mandiri rujukan yang ada di Donoyudan dan juga ada di Semarang, sehingga klaster isolasi mandiri yang ada di rumah-rumah kita bisa geser karena kurang lebih ada 1.200 dan itu saat ini sedang berjalan.